Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membacakan hasil ringkasan saya dari mata kuliah kebijakan pembangunan dengan judul materi metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Sebelumnya, baiklah saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alan Danwansa dengan NPMD 1A0171054 dengan jurusan Kesejahteraan Sosial angkatan 17 dengan kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, kita langsung saja membacakan tugas ringkasan saya. Metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Kebijakan bertujuan menentukan arah dan jalannya pembangunan, sehingga memerlukan suatu sistem yang terpadu dan komprehensif dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Analisis kebijakan merupakan ilmu sosial terapannya menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi relevan yang dipakai dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kebijakan merupakan perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Itu adalah sedikit penjelasannya dari metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Baiklah, langsung saja kita akan menjelaskan apa itu analisis kebijakan. Langsung saja, analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantungan dan diatur menurut urutan penyesuaian agenda, formasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini bisa disebut sebagai model linear, model rasional, dan common sense. Dalam pembuatan mengandalkan hasil analisis rasional dan dianggap sebagai suatu yang objektif dan berimbang. Itu adalah sedikit penjelasan dari analisis kebijakan. Setelah itu saya akan menjelaskan metode kuantitatif. Baiklah, langsung saja, apa itu metode kuantitatif? Metode kuantitatif dan kualitatif merupakan dua pendekatan yang berkembangan dalam riset ilmu sosial, termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif, karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Itu adalah penjelasan dari metode kuantitatif. Setelah itu saya akan menjelaskan pendekatan prehensif. Baiklah, langsung saja, apa itu pendekatan prehensif? Pendekatan prehensif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Itu sedikit penjelasan dari partisipatif. Baiklah, sudah ini saya akan menjelaskan apa itu analisis multikriteria. Baiklah, langsung saja, apa itu analisis multikriteria? Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan yang berbagai opsi dengan berbagai opsi yang tersedia. Itu adalah sedikit penjelasan dari analisis multikriteria. Baiklah, setelah itu saya akan menjelaskan apa itu analisa stakeholder. Baiklah, langsung saja, apa itu analisa stakeholder? Analisa stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Itu ada penjelasan dari analisa stakeholder. Baik, selanjutnya, apa itu participatory rural appraisal, bisa disingkat dengan PRA.
yaitu PERA. PERA telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan pembangunan pedesaan. Itu adalah penjelasannya. Baiklah, lanjut, saya akan menjelaskan apa itu analisis prospektif, bisa disingkat dengan APA. Langsung saja, analisis prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Itu adalah sedikit penjelasan dari analisis prospektif, bisa disingkat dengan AP. Baiklah, lanjut, saya akan menjelaskan apa itu analytical hierarchy process, biasa disingkat dengan AHP. Langsung saja, AHP dikembangkan oleh Thomas L. Seti pada tahun 1970-an. AHP merupakan salah satu model pengambilan keputusan multi kriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimalisasikan ke dalam suatu proses sistematis. Itu adalah penjelasan dari penjelasan dari AHP. Baiklah, langsung saja, selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu trade-off analysis, biasa disingkat dengan TOA. Langsung saja, TOA merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda secara tegas, menentukan prioritas kegiatan. Itu adalah penjelasan dari TOA. Baiklah, setelah ini saya akan menjelaskan apa itu multidimensional selling, biasa disingkat dengan MDS. Baiklah, langsung saja. Metode MDS dapat memotret tingkat keberlanjutan pembangunan pada saat ini (existing condition) yang dilihat dari semua dimensi pembangunan. Itu ada penjelasan dari MDS. Baiklah, setelah ini saya akan menjelaskan apa itu implikasi. Baiklah, langsung saja. Implikasi: berbagai software telah dikembangkan untuk membantu proses analisis tersebut. Di antaranya Expert Coalesce dalam kurung AHP, Rapvis dalam kurung MDS, PowerSim, Stella, dan iThink dalam kurung sistem dinamis. Bahkan yang sederhana seperti Microsoft Excel dapat digunakan untuk AP, MPE, TOA, dan AHP. Itu ada penjelasan dari implikasi. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu paradigma pembangunan berkelanjutan. Baiklah, langsung saja kita menjelaskan apa itu paradigma pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Komisi Brundtland menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah suatu kondisi yang kaku mengenai keselarasan, tetapi lebih merupakan suatu proses perubahan yang mana eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, dan perubahan institusi dibuat konsisten dengan masa depan seperti halnya kebutuhan saat ini. Itu adalah penjelasan dari paradigma pembangunan berkelanjutan. Baiklah, lanjut, kita akan menjelaskan apa itu konsepsi pengembangan wilayah. Baiklah, langsung saja. Melalui pendekatan wilayah, upaya pembangunan dapat dilaksanakan untuk memacu pembangunan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi,
dan menjaga kelestarian lingkungan pada suatu wilayah tertentu. Pembangunan wilayah berbeda dengan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara merata dan menyeluruh secara nasional, bukan pendisagregasian dari pembangunan nasional, karena memiliki peran dan tujuan yang berbeda. Berbeda pula dengan pendekatan pembangunan sektoral yang hanya bertujuan untuk mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan suatu sektor tertentu tanpa memerhatikan kaitannya dengan sektor lain. Baiklah, mungkin ringkasan saya cuma itu saja. Sedikit ringkasan, sedikit padat. Mungkin kira itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.